Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis struktural. Pengertian analisis struktural. Analisis struktural merupakan ilmu untuk menentukan efek dari beban pada struktur fisik dan komponen analisis struktur. Menggabungkan bidang mekanika, teknik material, dan matematika. Teknik untuk menghitung deformasi struktur, kekuatan internal, tegangan, tekanan, reaksi tumpuan, percepatan, dan stabilitas. Adapun cabang pemakaiannya meliputi analisis bangunan, jembatan, perkakas, mesin tanah, dan lain-lain. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memverifikasi kekuatan struktur yang akan maupun telah dibangun. Dengan demikian, analisis struktur merupakan bagian penting dari desain. Jenis-jenis struktur. Trus terdiri dari ikatan elemen balok, tegangan tarik, dan elemen kolom pendek dan biasanya berbentuk segitiga. Trus bidang disusun dari elemen-elemen yang berada pada bidang yang sama atau dua matra dan seringkali digunakan untuk jembatan-jembatan, penopang atap. Trus hanya menahan gaya aksial. Kerangka atau frame. Struktur frame adalah sistem struktur yang umum digunakan dalam menggunakan dan konstruksi, seringkali terdiri dari balok dan kolom yang dihubungkan secara kaku atau rigid joint. Atau dengan sandi, analisis struktur frame bertujuan untuk mengetahui gaya dalam atau internal force seperti momen, gaya geser, dan gaya aksial yang dialami oleh setiap elemen atau balok dan kolom akibat beban yang bekerja pada struktur. Jenis-jenis struktur. Struktur portal. Struktur portal adalah metode atau model yang digunakan untuk menganalisis perilaku dan kekuatan struktur, khususnya rangka bangunan terhadap beban yang bekerja. Struktur portal terdiri dari kolom atau vertikal dan balok atau horizontal yang bekerja bersama untuk menahan beban vertikal dan horizontal. Balok dan plat. Balok dan plat merupakan elemen penting yang bekerja bersama-sama untuk memikul dan menyalurkan beban. Balok berfungsi sebagai elemen struktur yang memikul beban dengan arah tegak lurus terhadap sumbu longitudinalnya, sedangkan plat atau biasanya plat lantai berfungsi sebagai elemen horizontal yang mendukung beban dan menyalurkan ke balok. Gaya dalam struktur. 1. Gaya aksial. Gaya aksial dapat berupa gaya tarik atau tension atau gaya tekan atau compression. Dalam analisis struktur, gaya aksial dipertimbangkan untuk menentukan tegangan, regangan, dan deformasi yang terjadi pada anggota struktur. 2. Gaya geser. Gaya geser dapat terjadi pada balok, kolom, dan plat. Gaya geser yang tidak dipertimbangkan dengan benar dapat menyebabkan kegagalan struktur seperti retak atau patah. Dalam analisis struktur, gaya gesek dihitung dalam kombinasinya dengan gaya-gaya lainnya seperti gaya normal dan gaya lentur untuk menentukan kapasitas dan keamanan struktur. 3. Momen lentur. Momen lentur atau bending moment adalah resistansi internal yang terjadi pada elemen struktur karena adanya gaya atau momen eksternal yang menyebabkan elemen tersebut menekuk. Dalam analisis struktur, momen lentur sangat penting karena menentukan kapasitas struktur dalam menahan beban dan mencegah kegagalan. 4. Torsi. Torsi adalah analisis struktur merujuk pada momen puntir yang bekerja pada elemen struktur yang dapat menyebabkan puntiran atau rotasi. Torsi dapat terjadi karena beban yang tidak segaris dengan penampang elemen atau karena ekstensitas antara pusat kekakuan dan pusat massa bangunan. Jenis-jenis beban. 1. Berdasarkan sifat. Beban mati, dead load, beban permanen dari struktur itu sendiri. Beban hidup, live load, beban yang tidak tetap biasanya berubah posisi dan besarnya. 2. Besaran waktu. Beban status, bekerja perlahan dan tetap. Beban dinamis, bekerja cepat atau berubah terhadap waktu. 3. Berdasarkan arah dan distribusi. Beban terpusat atau concentrated load, beban yang bekerja pada satu titik. Beban merata, uniformly distributed load atau UDL,
beban yang tersebar merata di sepanjang elemen struktur. Beban tidak merata, non-uniform load. Beban yang tersebar tetapi tidak merata seperti berbentuk segitiga atau trapesium. Metode analisis struktur. Metode statik berdasarkan prinsip keseimbangan gaya dan momen, cocok untuk struktur yang diam atau tidak bergerak, menggunakan hukum Newton dan persamaan keseimbangan untuk menghitung reaksi dan gaya dalam. Metode energi melibatkan prinsip kerja virtual atau virtual work dan teorema Tergliano, digunakan untuk menentukan deformasi atau defleksi pada struktur. Efektif ketika gaya-gaya dalam sulit dihitung langsung. Metode numerik. Metode elemen hingga atau FEM. FEM atau finite element method adalah pendekatan numerik untuk memecahkan struktur kompleks. Struktur dibagi menjadi elemen-elemen kecil lalu disimulasikan untuk mendapatkan gaya dan deformasi. Struktur statis tertentu dan tak tertentu. Struktur statis tertentu. Struktur disebut statis tertentu jika seluruh reaksi dan gaya dalam bidang hitungan hanya dengan menggunakan persamaan keseimbangan statik atau jumlah gaya dan momen sama dengan 0. Jumlah reaksi atau gaya dalam sama dengan jumlah persamaan keseimbangan. Tidak ada gaya atau deformasi tambahan akibat kompatibilitas. Struktur statis tak tertentu. Struktur disebut statis tak tentu jika jumlah reaksi atau gaya dalam lebih banyak dari persamaan keseimbangan. Diperlukan metode tambahan seperti metode deformasi atau momen lengkung, Castigliano, dan lain-lain. FEM atau analisis komputer. Struktur lebih stabil tapi analisisnya lebih kompleks, memiliki derajat ketertentuan atau jumlah reaksi atau gaya berlebihan. Kita akan masuk ke contoh soal. 1. Balok sederhana dengan beban terpusat. Gaya horizontal sigma H sama dengan 0 lebih besar dari HA sama dengan 0. Reaksi perletakan perlu diingat kembali syarat tanda dalam perletakan. Jika gaya bekerja searah jarum jam terhadap titik yang ditinjau maka tandanya adalah positif. Namun jika gaya bekerja berlawanan jarum jam maka tandanya adalah negatif. Sigma MA sama dengan 0. RB kali 4 tambah P kali 2 sama dengan ORB kali 4 sama dengan 2,2. RB sama dengan 1 ton. Sigma MB sama dengan 0. RA4 plus P kali 2 sama dengan ORA sama dengan 2 kali 2 per 4 sama dengan 1 ton. Komponen arah vertikal sigma V sama dengan ORA tambah RB minus P sama dengan O. 1 tambah 1 kurang 2 sama dengan 0. Momen gaya tegak lurus kali jarak. Untuk momen MA sama dengan 0, MB sama dengan OMC sama dengan RA kali LC sama dengan RA kali 2 sama dengan 2 TM. Gaya lintang sama dengan gaya Y atau bar tegak lurus bidang. Gaya normal sama dengan gaya Y atau bar bekerja sejajar bidang perjanjian tanda. Jika gaya bekerja searah jarum jam terhadap titik yang ditinjau maka tandanya adalah positif. Namun jika gaya bekerja berlawanan jarum jam maka tandanya adalah negatif. Untuk hasilnya, untuk normal, karena sigma H sama dengan O, HA sama dengan O, maka gaya normal tidak ada. Kesimpulan, analisis struktur merupakan proses penting untuk memahami bagaimana gaya-gaya atau seperti beban, tekanan, dan momen bekerja pada suatu struktur atau balok rangka, jembatan, gedung, dan lain-lain. Agar struktur aman, stabil, dan efisien, tujuan utama analisis struktur adalah untuk menentukan reaksi
penyangga, gaya dalam atau gaya aksial, geser, dan momen lentur, serta deformasi yang terjadi pada elemen struktur. Metode analisis bisa dibagi menjadi dua, yaitu metode analisis statis atau untuk struktur statis tertentu, dan metode analisis struktur statis tak tentu atau menggunakan prinsip deformasi, metode matriks, dan lain-lain. Hukum dasar yang digunakan dalam analisis struktur adalah hukum Newton, hukum kekalahan energi, dan prinsip keseimbangan. Berikut di sini ada sesi tanya jawab berdasarkan kelompok-kelompok. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih.